Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas pengantar materi tentang teori relativitas khusus. Yang pertama nanti kita akan melihat sebenarnya ada awalan percobaan yang dilakukan oleh Michelson-Morley, sehingga nanti setelah itu timbullah namanya postulat Einstein. Pertama kali sebenarnya permasalahan ini muncul dari adanya anggapan bahwa gelombang elektromagnetik itu katanya membutuhkan medium dalam perambatannya. Itulah anggapan awal. Tapi setelah dua ahli yang bernama Michelson dan Morley melakukan percobaan untuk membuktikan apakah benar, karena anggapan sebelumnya bahwa gelombang elektromagnetik itu merambat katanya dengan penghantar medium, ada mediumnya. Nah, jadi gelombang elektromagnetik atau cahaya dia katakan butuh medium dalam perambatan, medium perambatan. Nah, apa nama mediumnya? Anggapan awal itu adalah ether. Jadi ether itu adalah bagian dari senyawa kimia, jadi itulah yang menghantar perambatan cahaya. Itulah anggapan awal. Lalu lahirlah ada dua ahli yang bernama Michelson Morley, melakukan percobaan lah mereka dengan alat yang disebut dengan nama interferometer. Dari hasil percobaan dapatlah kesimpulan bahwa anggapan atau hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa gelombang tertentu membutuhkan medium perambatannya, gelombang elektromagnetik membutuhkan medium perambatannya adalah tidak benar. Jadi seperti yang kita pahami sekarang bahwa cahaya kan tidak membutuhkan medium perambatannya, itu makanya dikatakan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Lalu yang kedua, bahwa kecepatan cahaya sama ke segala arah, tidak bergantung pada gerak bumi. Jadi tidak bergantung kepada gerak bumi sama. Jadi kita pahami bahwa cepat rambat cahaya itu bernilai C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, bagaimana mendapatkan ini kemarin sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Baik, yang berikut kita akan melihat ketika sudah lahir percobaan Michelson-Morley, maka beberapa tahun kemudian muncullah teori relativitas khusus. Apa yang dibahas adalah tentang kerangka acuan. Jadi katanya di sana ketika benda bergerak relatif terhadap acuan tertentu, ada kata relatif. Jadi seperti kita pahami, relatif tergantung sudut pandang yang melihat. Jadi kalau dalam mekanika, misalkan kita belajar mekanika ya, misalkan ada seseorang yang berjalan, ini misalkan ada sebuah rel kereta api berjalan 10 meter per sekon, dilihat oleh orang yang berdiri diam ya. Ini si A misalkan, ini si B, ini benar 10 meter per sekon. Tetapi misalkan ada orang lain yang namanya si C berada di gerbong kereta juga sedang duduk, maka si C mengatakan si A itu diam. Tadi si B mengatakan si A itu bergerak 10 meter per sekon, si C mengatakan si A itu diam ya, tapi si B akan mengatakan si C itu bergerak 10 meter per sekon. Artinya kecepatan itu bergerak relatif, tergantung sudut pandang siapa yang melihat, siapa yang menjadi acuan. Pada bab kelas 11 kita sudah bahasin ya. Baik, postulat yang kedua yang didapatkannya, postulat yang kedua bahwa aturan yang seperti ini tidaklah berlaku kalau berbicara tentang gelombang cahaya. Ya, tidak berlaku pada gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik. Jadi ini hanya berlaku kalau bendanya bergerak, sudut pandang kita adalah benda yang bergerak lebih kecil daripada C. Jadi untuk gelombang cahaya sendiri aturan ini tidak berlaku. Itulah dua postulat Einstein yang akan kita gunakan menjadi modal. Lalu bagaimana hubungannya? Bagaimana hubungannya nanti melihat gerak relatif untuk kecepatan cahaya? Ditulislah hubungan dengan V sama dengan V1 tambah V2 per V1 per 1 ditambah V1 kali V2 per C kuadrat. V1 itulah kecepatan benda 1 terhadap tanah, lalu V2 itu kecepatan benda 2 terhadap benda 1, dan V itu adalah kecepatan benda kedua terhadap tanah atau kerangka acuan. Lalu C itu adalah cepat rambat gelombang cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8.
Baik, sebuah soal kita buat contohnya di sana. Ada sebuah piring terbang ya, piring terbang yang bergerak dengan kelajuan ke arah A dengan laju 0,8 c. Lalu terhadap bumi dari piring terbang ditembakkan rudal ke arah X, berarti sumber X positif, dengan laju 0,6 c. Laju diukur dengan pengamat yang ada di bumi. Diketahui V1 0,8, V2 0,6 dari data ini, dari keterangan soal tadi, maka nanti dapatlah V-nya sama dengan 0,9846 c. Oke, untuk soal yang lain latihannya ini bisa kita lihat bahwa di soal ini ditunjukkan apa? Ya, contohnya sama, konsepnya tinggal mengganti angkanya saja ya. Tapi di sini kan ada sedikit perbaikan ini terhadap pengamat di bumi ya. Pengamat di bumi. Nanti boleh kita latih setelah melihat penjelasan pada penjelasan yang tadi. Baik, untuk materi kontraksi Lorentz dan dilatasi waktu. Materi kontraksi Lorentz dan dilatasi waktu, kita akan melihat penjelasan bahwa di sana katanya seperti ini. Panjang benda yang dilihat oleh orang yang diam dan panjang benda oleh dilihat orang yang bergerak itu akan beda panjangnya. Atau sebaliknya, orang yang bergerak melihat benda yang diam dan orang yang diam melihat benda yang diam, panjangnya itu berbeda. Juga nanti akan berlaku terhadap waktu dan juga akan berlaku nanti untuk massa. Ketika berlaku terhadap massa, maka ada efek yang harus kita ikuti lagi kembali. Nanti apa yang kita kenal dengan nama, berarti di sana energinya pun berbeda. Apa yang kita katakan nanti dengan nama energi kinetik. Baik, satu-satu kita lihat. Untuk yang pertama, kontraksi panjang. Kontraksi panjang ya, jadi perubahan panjang akibat pengamat yang bergerak atau benda yang bergerak ya. Baik, sudut pandangnya ada dua. Misalkan ini benda dilihat oleh orang yang bergerak dan dilihat oleh orang yang diam. Ketika orang bergerak melihat benda ini dan orang yang diam, maka panjangnya ini berbeda ya. Jadi sama dengan waktu nanti juga seperti itu. Atau sebaliknya, dua-dua orang ini diam, bendanya bergerak. Untuk yang pertama tadi benda bergerak, orang yang pertama bergerak, orang yang kedua bergerak, diam, bendanya diam. Versi kedua nanti bisa kita lihat juga untuk keberlakuan ini. Nih, bendanya bergerak ya, ada orang di dalam, lalu bendanya dilihat oleh orang yang ada di luar benda. Maka benda ini kan akan tetap panjang, dia kan tetap, ketika benda itu berada di dalam, ketika orang ini berada dalam benda ini, maka dia akan melihat panjangnya dalam keadaan diam. Tapi kalau misalkan benda ini bergerak, orang di dalamnya ini melihat bahwa semua partikel yang dalam atau benda, bagian-bagian yang dalam benda ini akan bergerak. Baik, kalau kita mengalami seperti itu, maka apa yang terjadi nanti pada benda itu? Semakin panjang atau semakin pendek? Pada benda yang diam akan tampak lebih panjang katanya, bila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Sedangkan pada benda yang diamati pengamat yang bergerak relatif terhadap suatu benda tampak lebih pendek. Jadi ada perbedaan antara panjang yang dilihat oleh orang yang diam dan orang yang bergerak. Itu perbedaannya. Peristiwa inilah yang disebut dengan nama kontraksi panjang atau kontraksi Lorentz. Kontraksi Lorentz adalah perubahan panjang benda akibat gerak relatif benda atau pengamat. Jadi boleh yang bendanya atau pengamat yang bergerak seperti saya katakan tadi, yang dinyatakan dengan L sama dengan L0 per tetapan transformasi, di mana nilai tetapan transformasi itu sama dengan 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Maka ketika tadi L sama dengan L0 per tetapan transformasi, kan ini tetapan transformasinya digantilah L0 per tetapan transformasi, ini kita pindah kemari kan, berarti akar dari 1 per 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, karena di sana
Baik, ini ada perbaikan ya. Dimana tadi kan nilai L0 L sama dengan L0 per tetapan transformasi, dimana tetapan transformasi sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Sudah, maka kita gantilah L0 sama dengan L sama dengan L0 per 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ini kan akan naik ke atas kan, maka L sama dengan L0 per akar dari L sama dengan L0, ini akan 1 per kan, naik ini ke atas, berarti L sama dengan L0 dikali akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Baik, dimana nilai L sama dengan L0 dikali akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Baik, itu dia untuk nilai L nya, hubungan antara L0 dan L, dimana V adalah kecepatan benda, L0 panjang dalam keadaan diam, L itulah panjang dalam keadaan bergerak, C adalah cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Baik, oke, untuk contoh sebuah roket yang diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C, maka menurut orang di bumi yang panjang roket tersebut adalah, oke, di sana ada panjang dalam keadaan diam 100 meter, lalu kecepatannya adalah 0,8 C. L sama dengan L0 akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat 100 akar dari 1 kurang 0,64 per, ini kan V nya tadi kan 0,8 kuadrat kan 0,64, 1 kurang 0,64 itu 0,36, 0,36 itu kan 6 kali 10 pangkat minus 2, kalau diakarkan kan 6 kali 10 pangkat minus 1 atau 0,6, berarti 100 dikali 0,6 sama dengan 60. Kesimpulannya apa? Bahwa nilai L0 itu lebih besar daripada L, artinya dalam keadaan diam itu lebih besar dari ketika bendanya bergerak. Itu kesimpulannya ya. Baik, kita akan melihat bagaimana hubungannya nanti dengan waktu pemuluran, berarti akan lebih lama. Apa yang bisa kita katakan? Dilatasi atau pemuluran waktu adalah waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian seolah-olah mulur atau lebih lama. Artinya, waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap kejadian akan lebih lama dibandingkan pengamat yang diam. Baik, bagaimana hubungannya? Maka nilai delta T atau waktu sama dengan delta T0 dikali dengan tetapan transformasi. Tadi kan tetapan transformasi sama dengan 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Maka delta T sama dengan delta T0 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Digantikan saja ya. Berarti delta T sama dengan akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, dimana delta T0 itu dalam keadaan diam, delta T, T-nya ya. Kalau ada nolnya diam, kalau T-nya saja berarti dalam bergerak. Baik, sebagai contoh misalkan sebuah partikel radioaktif dalam keadaan diam dapat mencapai usia 10 pangkat minus 2 detik, berarti dalam keadaan diam T0. Kapan, berapa kecepatan dia bergerak? 0,98 C. Yang ditanya di sana, berapakah T-nya jika bergerak? Berarti T bergerak, T ya, tidak T0. Maka delta T sama dengan delta T0 per 1 kurang akar dari, ini akar dari ya, sama dengan 10 pangkat minus 2 akar dari 1 kurang 0,98. Ini 0,98 dikuadratkan 0,96 ya, kalau C kuadrat ini kan bisa habis. 10 pangkat minus 2, 0,96 itu 1 kurang 0,96 itu sama dengan 0,04. Saya ulangi, ini tadi 0,98, oke, 0,96
dikuadratkan ya, 0,96 0,08. Ini 10 pangkat minus 2 per 0,2. 0,04 diakarkan kan 0,2. Oke, 10 pangkat minus 2 per 0,2 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 detik. Juga nanti untuk berlaku dengan massa. Bagaimana hubungan untuk massa? Massa yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap benda akan lebih besar dibandingkan massa yang diamati oleh pengamat yang diam. Arti di sana kita akan melihat massa yang diamati oleh yang bergerak akan lebih besar daripada massa yang diamati oleh orang yang diam. Baik, M sama dengan hubungannya ya, M sama dengan M0 dikali tetapan transformasi, tetapan Lorentz. Tetapan Lorentz itu sama dengan atau tetapan transformasi 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. M sama dengan M0 dikali akar dari 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Diperolehlah nanti M sama dengan M0 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Sebagai contoh, ini sudah sedikit kompleks contoh kita. Sebuah elektron, kita tahu massa elektron itu adalah 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Itulah massa elektron dalam keadaan diam. Massa elektron akan menjadi 2 kali lipat dengan kecepatan. Berapakah kecepatannya supaya massanya menjadi 2 kali lipat? Baik, mari kita analisis. Dari rumus tadi hubungan antara M, M0 dan tetapan transformasi kita dapatkan M sama dengan M0 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Tadi kan nilai M nya supaya menjadi 2 kali sebelumnya, 2M0. Sudah, 2M0 sama dengan M0 per, ini M0 nya tetap ya, ini M nya kita ganti 2M0 akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, supaya hilang akar di sebelah kanan, maka ini kita kuadratkan yang sebelah kiri ya. Ini karena 1 kuadrat nggak jadi masalah ya, berarti 4 2 4. Oke, kita kali silang 4 V kuadrat per C kuadrat dikurang sama dengan 1. Kita pindahkan satunya ke kiri, 4 kurang 1 sama dengan 4 V kuadrat per C kuadrat. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan ini ya. Baik, yang ini 4 kurang 1 3, 4 V kuadrat per C kuadrat. Kita pindahkan 3C kuadrat per 4C kuadrat, 3C kuadrat per 4. V nya kita tetapkan di sebelah kanan. Kuadrat berarti akar dari 3 per 4 C kuadrat. Akar 3 per 4 itu kan setengah akar 3C, atau itu kan nilai C itu tadi kita katakan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Baik, kita akan melihat ke yang bagian berikutnya mengenai energi dan kesetaraannya. Jadi ketika Einstein mengemukakan bahwa ada kesetaraan antara massa dengan energi, bila suatu partikel memiliki massa M, berarti partikel tersebut akan memiliki energi yang besar, dimana dia tuliskan rumusnya E sama dengan mc kuadrat, dimana E energi total dan M itu massa. C tadi adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik ya. Energi relativistik, energi kinetik relativistik sebuah benda yang bergerak sama dengan selisih energi totalnya dengan energi diamnya. Secara matematik dapat ditulis nilai EK itu sama dengan energi bergerak dikurang energi diam, E0. Bergerak E, diam 0. Berarti E sama dengan mc kuadrat untuk bergerak, E0 sama dengan M0C kuadrat. Tadi kita katakan bahwa M itu hubungannya adalah M sama dengan M0 tertali dengan tetapan transformasi atau tetapan Laplace. Berarti dari sana EK sama dengan E, ini dia, M0C kuadrat dikurang E0. M0 E sama dengan M dikali C kuadrat, sedangkan E0 sama dengan M0C kuadrat. Kita pindahkanlah nilai, kita gantilah nilai M nya. M itu sama dengan M0 dikali tetapan Lorentz atau tetapan transformasi. Oke, kita gantilah. Oke,
Oke, M0 tetapan transformasi C kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Ini M0 C kuadrat, pindahkan M0 C kuadrat ke sebelah kiri, buka kurung, tinggallah di sini ya dikurang 1. Maka EK sama dengan M0 C kuadrat, buka kurung, 1 per akar dari, kita ganti nih. Ini kan tadi nilai ini transformasikan 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke. Maka dari sini bisa katakan nilai M0 C kuadrat itu kan nilai E0 itu. Oke, E0 buka kurung 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Sebagai contoh, ada sebuah partikel katanya memiliki massa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Berapakah energi kinetik? Kita pahami tadi energi kinetik itu adalah selisih dari energi bergerak dikurang energi diam. Dimana tadi kita turunkan rumusnya, tinggal kita peroleh M0 C kuadrat akar dari 1 per, buka kurung ya, 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Oke, kita substitusi lah, V nya kan 0,6 dikuadratkan 0,36 kan, coretlah ini, tinggallah nanti M0 C kuadrat buka kurung 1 per akar dari 1 dikurang, ini di sini ya, ini kurangnya satunya di atas, 1 dikurang 0,36, 1 kurang 0,36 itu kan 0,64. Baiklah, kita lihat kembali. Jadi EK sama dengan M0 C kuadrat, 1 dikurang 0,36 0,64, 0,64 diakarkan 0,8. 0,8 itu kan 8 per 10, 8 per 10 naikkan jadi 10 per 8, 1 itu kan 8 per 8, ya kan, 10 dikurang 8 per 8, 2 per 8, 2 per 8 seperempat, jadi seperempat M0 C kuadrat sama dengan 0,25 E0. Baik, itu dulu untuk materi kita untuk kali ini sebagai pengantar kita untuk bab ini. Baik, nanti sebagai latihannya di sini ada saya sediakan 2 buah soal untuk kita bahas, untuk kamu kirimkan sebagai jawabanmu di latihanmu untuk materi ini. Demikian materi kita kali ini. Kalau ada nanti yang mau kamu tanyakan, boleh kamu tanyakan secara langsung kepada saya. Terima kasih, sampai jumpa.